Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Lentera Edukasi. Baiklah, kali ini kita akan berbagi informasi mengenai P3K. Apakah bisa diangkat menjadi PNS? Nah, wacana pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi PNS tanpa tes kembali menguat di tingkat nasional. Usulan tersebut mencuat setelah sejumlah anggota Komisi 2 DPR RI menyatakan dukungan terhadap aspirasi P3K yang menginginkan pengangkatan menjadi PNS tanpa harus mengikuti seleksi ulang. Bupati Maros Khaidir Sam menyambut positif wacana tersebut. Menurutnya, kebijakan itu dapat memberikan kepastian status bagi para P3K yang selama ini mengabdi di instansi pemerintah. Namun, Khaidir berharap kebijakan tersebut benar-benar direalisasikan. Pemerintah pusat turut menanggung kebutuhan anggaran gaji para pegawai yang diangkat menjadi PNS. Alhamdulillah, kami sangat mendukung dan sangat setuju. P3K menjadi PNS memang harus. Yang paling utama adalah semoga pemerintah bisa menganggarkan penggajian mereka sehingga tidak lagi membebani pemerintah daerah, katanya pada Rabu 10 Juni 2026. Ia menjelaskan belanja pegawai di Kabupaten Maros saat ini telah mencapai sekitar 38% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Karena itu, menurutnya dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat menjadi hal penting agar ruang fiskal daerah tetap terjaga dan tidak semakin terbebani. Khaidir mengungkapkan selama ini P3K di Kabupaten Maros bekerja dengan sistem kontrak yang diperbarui setiap 2 tahun. Meski berstatus P3K, peluang pengembangan karir tetap terbuka bagi pegawai yang memenuhi syarat dan memiliki kompetensi. Bahkan pemerintah Kabupaten Maros telah mengangkat 2 P3K menjadi kepala sekolah sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja mereka. Kalau P3K memang ada beberapa batasan, tetapi untuk karir tetap ada jalurnya. Di Maros sudah ada 2 P3K yang kami angkat menjadi kepala sekolah karena memenuhi syarat, ujarnya. Wah, luar biasa ya. Di Kabupaten Maros ini berupaya untuk mengapresiasi P3K yang bekerja sesuai dengan syarat dan ketentuannya ya. Jadi tidak membeda-bedakan antara PNS dan P3K. Nah, mantan Ketua DPRD Maros itu mengatakan ruang pengembangan karir akan semakin luas jika P3K telah berstatus sebagai PNS. Kalau sudah menjadi ASN tentu lebih leluasa secara aturan, tambahnya. Sekretaris Daerah Maros Andi David Samsudin mengungkapkan jumlah P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Maros saat ini mencapai 1.535 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 1.033 tenaga guru, 311 tenaga kesehatan, dan 191 tenaga teknis. Selain itu, terdapat 4.700 P3K paruh waktu tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah. Nah, adapun jumlah ASN di lingkungan Kabupaten Maros saat ini tercatat sebanyak 6.876 orang. Dapat memastikan seluruh hak pegawai telah dianggarkan dalam APBD tahun 2026. Nah, Pemkab Maros mengalokasikan anggaran penggajian ASN, P3K dan P3K paruh waktu sebesar 611 miliar rupiah pada tahun depan. Dari total tersebut, 567 miliar dialokasikan untuk ASN dan P3K, sedangkan 44 miliar disiapkan khusus untuk P3K paruh waktu. Itulah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita sebagai P3K mempunyai kesempatan yang sama bisa diangkat menjadi PNS. Sekian informasi yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.